buku yang keempat. Dan buku kitab kanonik ini dari 7 buku itu satu buku sentral namanya buku kedua yang berbicara mengenai umat Allah. Jadi Konsili Vatikan kedua melihat bahwa umat Allah itu menjadi pusat, sehingga buku ketujuh buku ini, buku kedua menjadi sentral. Buku kedua menjadi sentral, berbicara mengenai umat Allah dari segala sisi dan sudut, termasuklah kaum religi. Dibicarakan juga di buku kedua. Mengapa saya berangkat dari kitab hukum kanonik? Karena ini menjadi penuntun dulu kitab hukum kanonik ini menjadi buku yang mengatur umat beriman dari lahir sampai mati. Nah, sekarang buku ini tidak mengatur tetapi menuntun. Buku ini kitab hukum kanonik 83 ini sifatnya pastoral. Sifatnya pastoralnya menuntun, mengajak dan juga kalau mungkin, maka kitab hukum kanonik tahun 1983 ini pengganti kitab hukum kanonik tahun 1917 dan sifatnya sangat pastoral artinya mengajak, melihat dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi ini. Ini sebagai pengantar. Lalu bagian yang kedua saya mengajak kita untuk melihat ajaran para paus. Ceritanya pendek, ini ceritanya itu pendek. Pengantar saja ya. Terima kasih. Ya, ceritanya pendek. Ini Pak Herman kami panggil Om karena kami orang choice. Kami orang choice biasa panggil Om Herman. Ya, dengan Om Frans. Kita hukum kanonik mengantar dan menuntut serta membantu kita untuk menghidupi atau untuk menjalani kehidupan sebagai orang Katolik. Nah, tadi sebagai pengantar, sebetulnya kitab hukum kanonik ini sudah lama direncanakan oleh Paus Yohanes ke-23 untuk diperbaharui, karena kitab hukum kanonik tahun 1917 itu sudah sebagian tidak sesuai lagi dengan situasi zaman. Maka sebelum Konsili Vatikan kedua, Paus Yohanes ke-23 sudah merencanakan untuk memperbaharui kitab hukum kanonik dengan situasi zaman. Nah, keburu Konsili Vatikan kedua yang dimulai tahun 1962 sampai 1965. Maka kitab hukum kanonik yang draftnya itu sudah siap disisihkan dulu, ada Konsili Vatikan kedua. Setelah Konsili Vatikan kedua selesai dengan segala dokumen, dekret dan apapun namanya, baru dimulai kembali penyusunan kitab hukum kanonik tahun 1983 dengan rohnya adalah Konsili Vatikan kedua. Jadi roh dari kitab hukum kanonik ini adalah Konsili Vatikan kedua, juga teologinya adalah teologi Konsili Vatikan kedua. Maka pusatnya adalah umat Allah, bukan lagi imam, bukan lagi pastor sentris, tetapi umat Allah sentris, umat Allah. Ini kemudian mengapa ajaran Paus? Kita tahu bahwa Paus adalah pemimpin tertinggi agama Katolik, dan Paus pengganti Petrus, wakil Kristus yang kelihatan di dunia ini. Kita ingat mandat Yesus kepada Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini mandat Yesus kepada Petrus. Siapapun Paus adalah pengganti Petrus dan wakil Kristus yang ada di dunia ini. Nah, Paus mempunyai 3 kuasa, yaitu eksekutif, legislatif,
legislatif. Jadi Paus memimpin seluruh gereja di seluruh dunia. Nah, bagaimana Paus memimpin? Melalui 3 kuasa tadi, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka Paus juga menuntut seluruh umat Katolik di seluruh dunia melalui ensiklik, melalui surat-surat pastoral, dan melalui juga khotbahnya yang diterbitkan juga. Saya kira itu pengantar pendek. Ini juga pendek karena juga malam, tetapi juga bahannya dasar-dasar, maka tidak perlu panjang lebar. Nah, dasar pertama ialah orang tua sebagai pendidik pertama, utama, dan tak tergantikan. Ini berasal dari tujuan perkawinan. Kembali lagi ke kodeks. Kodeks ini terdiri dari 7 buku tadi, lalu di dalam pembahasannya dibagi-bagi. Seperti tugas gereja mengajar, itu buku yang ketiga. Tugas gereja memutuskan sakramen-sakramen itu dibicarakan dalam buku yang keempat. Nah, halnya dengan perkawinan itu sungguh istimewa. Maka dari tugas gereja memutuskan bagian sakramen perkawinan itu diambil dari kelompoknya karena begitu istimewa. Sama dengan Mazmur itu kan salah satu buku dari kitab nyanyian. Kelompoknya disebut kitab nyanyian, tapi Mazmur diambil dari kelompoknya karena begitu khusus. Sama dengan sakramen perkawinan diambil dari kelompoknya, yaitu tugas gereja menguruskan. Jadi sakramen-sakramen itu dibahas satu persatu. Lain dengan sakramen inisiasi, misalnya baptis, krisma, dan ekaristi itu satu kelompok. Tapi perkawinan dibahas tersendiri karena begitu gereja menghargai dan menghormati serta memberi tempat istimewa pada perkawinan. Itu ada 8 kanon yang disebut kanon doktrinal. Jadi membahas sakramen perkawinan didahului dengan 8 kanon. 8 kanon itu disebut kanon doktrinal. Artinya kanon-kanon yang membicarakan mengenai inilah ajaran resmi gereja mengenai perkawinan Katolik. 8 kanon. Salah satunya yang kita bicarakan sebentar lagi. Tujuan perkawinan itu di kanon 1055 paragraf 1. Perkawinan itu dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dari sudut hukum kanonik. Begitu hidup berkeluarga itu luar biasa, bisa diteropong dari berbagai sudut pandang ilmu psikologi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, ilmu biologi, ilmu mungkin apalagi ilmu kesehatan dan sebagainya. Betapa perkawinan itu kompleks sehingga bisa diteropong dari berbagai sudut pandang ilmu. Nah, kita orang Katolik atau gereja Katolik membahas atau menyoroti perkawinan dari sudut pandang kitab hukum kanonik. Artinya dari sudut hukum yang menuntut, yang mengatur umat Allah itu diambil atau dibahas mengenai perkawinan. Untuk sahnya perkawinan kita tahu bahwa ada 4 syarat untuk sahnya perkawinan Katolik. Yang pertama bebas halangan, yang kedua adanya konsensus, yang ketiga adanya forma kanonika, dan yang terakhir yang keempat orangnya. Saya tidak membahas itu, hanya mengambilnya untuk sampai pada pembahasan sentral kita. Jadi salah satu syarat untuk sahnya perkawinan tadi adalah bebas dari halangan. Ada 12 halangan nikah, 4 halangan nikah kodrati, 8 halangan nikah gereja.
Maka dalam merencanakan atau membantu calon-calon nikah itu, pastor paroki mengadakan penyelidikan kanonik. Penyelidikan kanonik itu fungsinya untuk menemukan ada tidaknya halangan-halangan dan perkawinan yang direncanakan itu ada tidak hal-hal yang berkaitan dengan kepantasannya, yang berkaitan dengan sah tidaknya nanti, sehingga pada penyelidikan kanonik itu paling kurang ada 4 pertanyaan besar yang diajukan oleh pastor untuk menemukan kalau ada halangan. Kalau ada halangan, apakah halangan itu bisa dimintakan dispensasi atau tidak? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah konsensus. Konsensus itu berkaitan dengan kehendak bebas. Konsensus, ya saya mau, ya saya bersedia, itu kedengarannya atau kelihatannya itu sederhana, tapi isinya itu tidak. Isinya tidak, yaitu benar, penuh, dan bebas. Jadi perkawinan itu ya saya mau, ya saya bersedia, isinya itu 3. Penuh, benar, dan bebas. Apa itu penuh? Penuh dalam bahasa Latin disebut plenus. Penuh itu artinya ya saya mau, isinya segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Itu artinya penuh. Benar artinya ya saya mau itu sama dengan ya yang ada di dalam hati saya. Jadi antara kata dan kehendak itu sinkron. Itu namanya benar. Bebas artinya tanpa paksaan, tanpa halangan atau tanpa disuruh-suruh atau dilarang-larang, pokoknya bebas. Nah, ada macam-macam kebebasan. Ada kebebasan psikologis, ada kebebasan moral, ada kebebasan fisik. Ini saya menyampaikannya sekedar untuk pengantar saja sebentar. Nah, yang berikutnya adalah forma kanonika. Setiap orang Katolik terikat forma kanonika. Apa itu forma kanonika? Tata cara yang dituntut oleh gereja Katolik untuk sahnya perkawinan. Maka setiap orang Katolik terikat oleh tata cara itu, sehingga siapa tidak memenuhi tata cara itu menikah secara tidak sah. Misalnya seorang Katolik menikah di KUA itu menikah secara tidak sah. Kalau mereka bubar karena perkawinannya tidak sah, artinya belum ada perkawinan. Kembali ke sini, kembali ke kanan tadi, kembali kepada isi dari perkawinan. Isi dari perkawinan, salah satu dari isi perkawinan itu adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Tujuan ini di Kodeks 83 tidak lagi dipisah-pisah. Sementara di Kodeks 17 itu dipisah. Ada tujuan primer, ada tujuan sekunder. Di Kodeks, hanya untuk membandingkan saja, di Kodeks 17 itu tujuan primer perkawinan adalah kelahiran anak dan pendidikan anak. Sedangkan tujuan sekundernya ialah kesejahteraan suami istri. Nah, di Kodeks 83 tidak dipisah lagi. 1 in 3, 3 in 1. Jadi 1 dalam 3, 3 dalam 1. Apa itu tujuannya? Kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Ini tujuannya. Kemudian hakikat perkawinan. Hakikat perkawinan itu adalah persekutuan hidup antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan seumur hidup. Konsorsium totius vitae, seumur hidup. Perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini juga untuk mengarahkan pikiran kita sampai ke sini. Nah,
Ciri hakiki perkawinan. Ada dua ciri hakiki perkawinan. Yang pertama adalah unitas. Unitas yang kedua indissolubilitas. Apa itu unitas? Unitas ialah kesatuan jiwa dan raga antara suami dan istri. Kesatuan jiwa dan raga. Yang kedua eksklusivitas antara suami dan istri. Ini yang disebut dengan unitas. Jadi tidak ada perkawinan simultan dalam gereja kami. Simultan artinya atau poliandri atau poligami. Poliandri ialah seorang perempuan dengan banyak suami. Poligami seorang laki dengan banyak istri, yang disebut pada umumnya disebut poligami. Dalam gereja Katolik hanya ada monogami. Tak terceraikan, ada dua jenis tak terceraikan. Tak terceraikan absolut dan tak terceraikan relatif. Absolut artinya tidak ada kuasa manusiawi manapun yang dapat memutus atau memisahkan perkawinan itu. Satu-satunya perkawinan yang tidak bisa diapa-apakan oleh kuasa manusiawi manapun ialah perkawinan sakramental. Perkawinan sakramental atau dalam bahasa dunianya disebut ratu et non consumatum. Perkawinan ratu et non consumatum. Perkawinan ratu itu apa? Perkawinan ratu ialah perkawinan dua orang sama dibaptis. Entah satunya dibaptis Katolik, yang lainnya dibaptis dalam gereja non Katolik, asal baptisannya itu diakui sah oleh gereja Katolik. Nah, syarat sah untuk baptisan adalah dua, material dan formal. Material itu air yang dicurahkan di badan orang yang dibaptis atau ditenggelamkan. Orang yang dibaptis itu ditenggelamkan, itu material, air. Formanya apa? Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Forma Trinity. Kalau seorang dibaptis dengan forma dan material yang dituntut oleh gereja Katolik, baptisannya sah. Bukan dibaptis di gereja mana, forma materialnya terpenuhi, maka baptisannya sah. Sehingga seorang Katolik menikah dengan seorang Kristen atau Anglikan atau Ortodoks atau manapun dan baptisannya itu sah material formal, perkawinannya sakramental. Nah, masih ada syarat lain, artinya janji yang diucapkan itu paling kurang di hadapan dua orang saksi, maka perkawinan itu sah. Nah, perkawinan yang sah disebut sakramental, disebut ratu kalau hanya berhenti pada pengesahan perkawinan, disebut konsumatum kalau setelah pengesahan perkawinan itu dilanjutkan dengan hubungan suami istri secara kodrati, dari mana dimungkinkan kelahiran anak-anak. Perkawinan seperti ini tidak bisa diapa-apakan oleh kuasa manapun, termasuk kuasa gereja. Ratu et consumatum. Ada yang disebut ratu et non consumatum, artinya hanya disahkan di gereja tapi mereka tidak pernah mengadakan hubungan suami istri. Itu disebut ratu et non consumatum atau ratu tandem. Perkawinan seperti ini bisa diajukan ke tata suci untuk diputus oleh tata suci. Ini pengantar sedikit lagi. Nah, menurut Kodeks KUU 83 kami 1055 paragraf 1, dari sifat kodratinya perjanjian perkawinan terarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Terarahan aturan pada kelahiran dan pendidikan anak atau monoprolis merupakan sebuah struktural femininity yang tertanam dalam seksualitas laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam perkawinan. Artinya perkawinan itu selalu terarah kepada kelahiran anak-anak. Karena
Untuk itulah Sang Pencipta Agung menyatukan istri dan suami, menyatukan laki-laki dan perempuan dalam perkawinan yang terarah kepada secara kodrati. Arah dan tatanan tersebut mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, hak dan kewajiban atas relasi seksualitas suami istri yang sesuai dan cocok untuk kelahiran anak. Yang kedua, kehamilan dan kelahiran anak serta pendidikan anak. Nah, kita sudah mulai mengarah ke sana. Dengan demikian, pengecualian secara prinsipil atas salah satu dari ketiga elemen pokok ini menjadikan kesepakatan nikah tidak sah. Artinya kalau ada orang menikah tapi tidak mau punya anak, perkawinannya tidak sah. Karena perkawinan itu secara kodrati terarah kepada kelahiran anak. Lain kalau memang secara katakanlah kodrati tidak dimungkinkan kelahiran anak-anak itu bukan kesalahan orang tua. Tapi kalau ada orang menikah dan dari awal sudah niat, entah dua-duanya atau salah satu berniat untuk tidak punya anak, perkawinan itu tidak sah. Nah, sekarang tugas mendidik atau edukasi. Tugas mendidik anak bersumber dari panggilan asli orang tua. Asli. Mengapa asli? Karena untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah, karena cinta dan demi cinta, orang tua telah melahirkan kehidupan baru. Dipercayakan oleh Sang Pencipta untuk melahirkan manusia baru ke dunia ini. Dengan sendirinya, panggilan untuk mendampingi, membesarkan, dan untuk menjadikannya manusia. Itulah pendidikan. Nah, kehidupan baru ini terpanggil untuk berkembang dan bertumbuh menjadi pribadi manusia yang utuh dan penuh. Itulah pendidikan. Pendidikan ialah menjadikan manusia yang utuh dan penuh, dan itulah tugas asli orang tua tadi. Menjadikan anak yang dilahirkan itu sebagai manusia utuh dan penuh. Sangat logis dan natural bahwa orang tua memiliki tugas serta tanggung jawab utama dan langsung untuk membantu secara efektif pendidikan anak-anak. Mengapa utama? Karena anak berasal dari orang tua, dan tinggal di sekitar orang tua itu, sehingga tidak ada orang lain selain orang tua ini menjadi pendamping dalam tanda petik pendidik anak-anak ini yang utama dan pertama. Lalu langsung tidak ada orang lain, orang tua, maka disebut orang tua sebagai pendidik pertama, utama, dan tak tergantikan. Kita akan sampai pada poin-poin berikutnya. Kesejahteraan anak. Tadi kita lihat kesejahteraan suami istri. Karena fokus kita pada pendidikan, maka kita akan berbicara mengenai kesejahteraan anak. Salah satu dari kesejahteraan anak itu ialah pendidikannya, menjadikan dia manusia utuh dan penuh. Itu tanggung jawab orang tua. Tugas mendidik anak merupakan mahkota dan kelengkapan pengabdian suami istri atas kehidupan, service of life. Maka tugas mendidik anak-anak didasarkan pada panggilan tadi. Dasarnya secara langsung pada peran dan fungsi orang tua, paternitas dan maternitas. Bukan pertama-tama pada perkawinan, tapi pada panggilannya sebagai bapak dan sebagai ibu, paternitas dan maternitas. Tugas tersebut lebih merupakan akibat perkawinan daripada sebagai salah satu kewajiban esensial perkawinan. Akibat perkawinan tadi adalah kelahiran anak. Maka efek dari kelahiran anak itu ialah
pendidikan anak. Kanon 1136 menegaskan bahwa edukatif ini merupakan efek berkaitan. Orang tua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial, kultural maupun moral dan religius. Tadi Pastor Alex menegaskan mengenai pendidikan iman, itu salah satu. Tapi pendidikan itu meliputi seluruh sisi kehidupan manusia. Maka fisiknya juga harus dididik, sosial, kultural maupun moral dan iman, religius tadi. Kita cepat-cepat karena banyak yang sudah mengantuk termasuk saya. I know it's can you see. Konsili Vatikan kedua, no, waktunya pendek. Saya hanya melihat sedikit yang itu. Tidak usah goyang-goyang dulu. Konsili Vatikan kedua mengenai tugas edukatif. Bapak Ibu, tadi saya mengatakan bahwa roh dan teologi di balik kitab hukum kanonik ini adalah teologi dan semangat atau roh dari Konsili Vatikan kedua. Maka saya ambil salah satu jaga dari Konsili Vatikan kedua mengenai tugas edukatif. Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anaknya, maka mereka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka, mendidik anak-anak. Tugas mulia tetapi berat. Maka orang tua lah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas pendidik itu sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi. Ini yang kita sebut dengan buka batin. Kalau dari semula pendidikan itu jomplang kata saya jomplang, anak tidak matang. Itu sebabnya menurut ilmu psikologi besok Bapak Ibu akan ditemani atau kita ditemani oleh para psikolog. Menurut yang saya pahami dan saya pelajari, anak itu usia paling menentukan dari 0 sampai 12 tahun. 0 sampai 12 tahun. Fase yang sangat menentukan. Kalau dari usia 0 sampai 12 tahun anak didampingi utuh oleh kedua orang tuanya, anak akan berkembang seimbang, akan berkembang utuh. Tapi kalau tidak, jomplang tadi. Sehingga dari usia 0 sampai 12 tahun anak memerlukan figur dua orang tuanya, figur bapak sebagai yang kuat, yang bertanggung jawab, yang melindungi, yang mengayomi ibu bapak. Maka anak mengatakan, bapak saya hebat. Dan ibu yang lembut, ibu yang penuh kasih, ibu yang maternitas pilih tolong. Sehingga mengapa anak disusui perlu di walaupun susu botol tapi juga kehangatan itu, dan itu nggak bisa ditawar. Kalau kurang nanti perkembangan berikutnya tidak seimbang. Kata orang, mengapa ada anak laki-laki yang mencari jodohnya lebih tua dari usianya sendiri? Takut awal. Jadi tidak bisa dilengkapi, sangat sukar pula dilengkapi. Lalu 3 corak dimensi edukatif.
Ini tadi karena saya minta termasuk di kantor untuk melihatnya lagi, jadinya agak kurang. Saya bacakan saja. 3 corak atau dimensi edukatif merupakan hak dan kewajiban esensial karena terkait langsung merupakan hak kewajiban esensial karena terkait langsung dengan merupakan hak dan kewajiban esensial karena terkait langsung dengan tugas dan tanggung jawab orang tua untuk meneruskan kehidupan anak, transmission of life, pendidikan dalam konsekuensi moral dan pemenuhan natural dari kelahiran anak, prokreasi adalah tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan proses yang sinambung. Jadi begini, tadi orang tua melahirkan lalu mendampingi anak yang disebut dengan pendidikan, dan pendidikan dalam arti keseluruhan hidup anak manusia, moral, natural dan sebagainya itu. Maka merupakan hak kewajiban asli dan primer karena merupakan tugas pertama dan utama dari orang tua sendiri berdasarkan relasi orang tua anak. Tugas pribadi atau lembaga edukatif lainnya hanyalah bersifat sekunder dan subsidiar. Bapak Ibu, kita semua pendidik. Jadi pertama dan utama adalah tugas orang tua. Tugas pribadi atau lembaga edukatif lain hanyalah bersifat sekunder dan subsidiar. Dan kalau kita melihat prosentase anak tinggal itu kan lebih lama tinggal di rumah daripada di luar rumah. Ke sekolah paling 5 jam, semua tinggal di rumah. Sehingga waktu anak tinggal di rumah memerlukan kehadiran kedua orang tuanya tadi. Itu yang disebut dengan primer, tugas primer pendidikan. Nah sekarang merupakan hak kewajiban yang tak tergantikan oleh orang lain dan tak bisa dicabut dari orang tua. Tidak ada yang bisa menghindar. Fungsi edukatif orang tua tidak dapat didelegasikan seluruhnya kepada orang lain atau dimiliki oleh orang lain. Familiaris konsorsium artikel 36. Jadi tugas pertama dan utama serta kewajiban. Nah memang delegasi kepada yang lain, sekolah atau lembaga lain itu hanya dalam sekunder, tapi primer tetap adalah orang tua. Nah maka ada konsekuensi kalau anak-anak dididik oleh orang yang bukan orang tuanya sendiri, itu ada masalah di kemudian hari.
Bagi orang tua Kristiani, tugas mendidik anak-anak mendapat dasar dan kekuatan baru yang bersumber dari sakramen perkawinan. Rahmat sakramen perkawinan menghiasi orang tua Kristiani dengan martabat dan panggilan khusus untuk mendidik anak-anak secara Kristiani. Mereka diperkaya dengan bijaksana, dengan nasihat, dengan kekuatan, dan dengan anugerah Roh Kudus agar dapat membantu anak-anak mereka bertumbuh secara manusiawi dan Kristiani. Ini bagian dari pendidikan. Bapak Ibu, Anda yang memilih atau dipilih oleh Allah untuk membentuk keluarga itu bukan sekedar tetapi sakramen. Sakramen artinya Allah hadir, Allah yang mempersatukan suami dan istri, Allah hadir dalam keluarga itu, sehingga ada rahmat-rahmat pendampingan yang dicurahkan oleh Allah kepada orang tua Kristiani untuk mampu mendampingi dan mendidik anak-anak secara Kristiani. Bahkan kalau tidak ada pendidikan lebih tinggi, ada di daerah-daerah di mana mungkin orang tuanya tidak terlalu tinggi pendidikannya, tetapi mampu mendampingi anak-anak secara Kristiani. Itulah rahmat-rahmat yang dicurahkan oleh Allah sendiri kepada keluarga-keluarga Kristiani. Mereka diperkaya dengan kebijaksanaan, dengan nasihat, dengan kekuatan dan anugerah Roh Kudus agar dapat membantu anak-anak mereka bertumbuh secara manusiawi dan Kristiani. Mengapa juga gereja menganjurkan supaya anak-anak dari keluarga-keluarga Kristiani disekolahkan di sekolah yang Kristiani. Saya beruntung dari SD sampai jadi pastor, tidak pernah sekolah di sekolah negeri, selalu di sekolah kami. Beruntung, sekolah kami, maka jadi pastor. Dan setelah itu bapak adik saya mulai di sekolah negeri. Saya tidak pernah sekolah negeri. SD di mana saya? SD di SD Bunder sekarang. SMP di SMP Bunder sampai kelas 2, lalu pindah ke Pemangkat di SMP Anggur, saya kata SMP Anggur. Lanjut ke sini, berkat sakramen perkawinan, fungsi edukatif orang tua mendapat bobot yang khusus, yakni menjadi sebuah tugas pelayanan resmi ministerial. Sakramen itu kan pertama adalah anugerah, kedua adalah tugas. Jadi kita menerima sakramen-sakramen itu sebagai anugerah, pemberian, tapi di sisi lain adalah tugas kita. Nah, maka perkawinan adalah sakramen yang adalah anugerah Allah, tetapi juga tugas dari Allah. Karena itu dalam kitab hukum kanuni, hak dan kewajiban edukatif orang tua ini menjadi bagian dari tugas gereja untuk mengajar. Buku yang ketiga tadi, Unus Docendi Ecclesiae. Orang tua dan para pengganti mereka berkewajiban dan berhak untuk mendidik anak-anak mereka. Para orang tua Katolik mempunyai tugas dan juga hak untuk memilih sarana dan lembaga dengan mana mereka dapat menyelenggarakan pendidikan Katolik untuk anak-anak mereka dengan baik sesuai dengan keadaan setempat. Nah, ada tempat yang kemana saya di Mempawah, orang tuanya dulu tapi tidak ada sekolah Katolik di Mempawah, jadi sekolah negeri dari SD sampai sekarang. Jadi inilah panggilan, tapi sesuai dengan keadaan setempat. Apa boleh buat? Kalau mungkin anak-anak disekolahkan di sekolah Katolik. Lanjut, orang tua itu membangun gereja melalui pendidikan anak-anak secara manusiawi dan Kristiani sepenuhnya. Itu orang tua itu membangun gereja melalui pendidikan anak-anak secara manusiawi dan Kristiani sepenuhnya. Beruntung kami zaman dulu, sekarang ini banyak godaan. Zaman dulu tidak ada televisi, jadi
Kemana pergi? Ke gereja. Ikut Legio Maria, ikut latihan miskinan, ikut latihan nyanyi. Kami kecil itu tinggal di Orang Sidang, dekat sedikit lama. Rumah asrama kami itu di belakang DKT jauh. Nah, sekolah jalan kaki ke Putra jauh. Mana belum berada di sini. Sekolah jalan kaki, kecuali hujan baru di antara. Jalan kaki tapi suka. Nah, sekolah Katolik, sekolah negeri ada banyak di sekitar situ, tapi sekolah Katolik jalan kaki. Walaupun di kota jalan kaki. Zaman mari ada sepeda. Saya kelas berapa? Kelas 4 mungkin baru. Kelas bawah itu diantar atau oleh mami atau oleh Pak Lek dan boleh kami antar ke Bundaran dulu. Oke. Jadi wajib di sekolah Katolik kalau itu memungkinkan. Keluarga Kristiani menjadi gereja rumah tangga, eklesia domestika, di mana orang tua menjalankan tugas-tugas ilahi dan gerejawi terhadap anak-anak, dan anak-anak menemukan guru iman sejati dalam diri orang tua mereka. Jadi orang tua adalah guru iman. Guru iman. Ini yang seringkali mungkin harus kita tekankan waktu juga dalam pembekalan hidup berkeluarga kepada calon-calon keluarga muda itu. Begitu penting. Pastor Helen mengatakan tadi banyak yang nyebrang atau nyelam atau apa namanya itu karena pendidikan imannya itu mungkin kadang-kadang juga misteri. Jangan dikira mudah. Saya kira enggak semudah itu. Banyak orang tua yang saleh, orang tuanya saleh benar. Anak-anak kadang-kadang satu misteri yang menyakitkan kita. Jadi tidak bisa kita memblame orang tua. Salah orang tua, salah. Nah, kadang-kadang juga suatu misteri. Tidak mudah pendidikan itu. Maka iman ini memang harus dijaga. Walaupun orang tua tadi saya katakan, orang tua memberi keteladanan sebagai orang saleh belum cukup, harus juga dikatakan. Tujuan pendidikan anak hampir selesai. Agar mereka mencapai kematangan dan kedewasaan. Ini memang tujuannya. Agar mereka mencapai kematangan dan kedewasaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan anak-anak diperlukan pemeliharaan dan perawatan fisik terhadap anak. Itulah sebabnya Jokowi mengatur fisik, ketahuan, itu namanya lapsus lingual. Sini mau menyebut Prabowo, lingualnya Jokowi. Jadi perawatan fisik terhadap anak perlu gizi. Kami seringkali diskusi di kantor-kantor kurban. Mengapa orang-orang Chinese itu cerdas? Karena makan teratur dan bergizi. Benar, bergizi. Jadi penting gizi anak-anak daripada perhiasan ibu-ibu. Penting itu pemeliharaan dan perawatan fisik terhadap anak. Dan itu mulai dari rahim ibu, pertumbuhan dalam rahim, kelahiran, perawatan bayi dan hingga dewasa. Lalu pembinaan spiritual, moral dan religius. Itu sebab kalau enggak seperti singa yang menerkam. Saya minta maaf, saya mengambil contoh karena itu pengalaman kami. Dia serama kami dulu. Orang Katolik punya dua keluarga. Pak Le, Bule, Sarimit, dan kami dua keluarga. Bule Sarimit itu ada di Muslim, Garut rumahnya. Ibunya Upi,
papi di mana itu karena orang Kristen. Jadi hanya lainnya rumah lain. Dan zaman dulu sama dengan sekarang mereka mengamini itu juga. Tapi puji Tuhan orang tua kuat. Kami punya Mbah Jawa kami itu Muslim. Itu makanya kami berbahasa Jawa, karena Mbah kami Mbah Jawa. Dan saya beruntung, adik-adik saya tak pandai bahasa Jawa. Saya beruntung karena ikut Mbahku, ikut nurut makan di rumah Mbah. Tapi tidak ikut puasa. Mungkin papi saya bikin puasa. Nah itu pendidikan religi itu penting. Pembinaan insani dan kemasyarakatan, personalitas, intelektual, sosial dan kultural ini pun menjadi bagian dari pendidikan anak-anak. Menjadi bagian. Jangan mengatur dulu, masih jam berapa nih? Belum jam 9. Kalau yang ngantuk sekarang ini mantap manok namanya. Sabar dulu. Kamu sudah harus menguraikan beberapa aspek pendidikan anak sebagai berikut. Ini dari Paus, kita mulai melihat ajaran para Paus. Pendidikan nilai-nilai hakiki kemanusiaan, kesederhanaan hidup, cita rasa keadilan, hormat terhadap martabat sesama manusia, cinta kasih sejati, kepedulian, solidaritas terhadap yang miskin dan berkekurangan, dan inilah pendidikan Katolik. Ini pendidikan Katolik. Keluarga adalah sekolah dasar dan pertama untuk menumbuhkan keutamaan sosial dalam diri anak. Sekarang ini sudah luntur. Anak-anak sekarang egonya itu tinggi. Egonya tinggi. Sulit berbagi. Padahal ini ajaran Katolik. Hidup sederhana, adil, menghormati martabat sesama, cinta yang sejati, peduli dengan orang lain yang miskin dan berkekurangan, dan seterusnya. Pendidikan seksualitas yang menjunjung tinggi seksualitas manusia sehingga anak-anak memiliki budaya seksual yang baru, yang sungguh-sungguh dan sepenuhnya bercorak-bersorak. Jadi seksualitas itu sebetulnya adalah suku-suku laki-laki dan suku-suku perempuan. Itu suku-suku laki-laki, suku-suku perempuan, sehingga saling menghargai. Dan ini juga sudah mulai muncul. Seksualitas adalah untuk relasi interpersonal yang mengarah kepada pemberian diri yang total dalam kasih. Itu suami istri. Kalau ada pendidikan seksualitas yang sehat dan utuh, pasti anak-anak akan menjunjung tinggi nilai keperawanan seperti yang diperlukan oleh para religius. Hukuman terhadap kelalaian kealpaan terhadap pendidikan anak. Kita butuhkan, saya katakan tadi menuntut. Nah, tapi kan ada buku ke-6 dan ke-7 itu sanksi-sanksi. Buku ke-7 itu sanksi-sanksi terhadap pelanggaran hukum. Nah, termasuk ini fungsi dan kewajiban edukatif orang tua ini sangat berat dan serius bagi setiap orang tua Kristiani. Gereja dapat menghukum orang tua yang sengaja melalaikan tugas dan kewajiban ini. Orang tua atau mereka yang menggantikan kedudukan orang tua, yang menyerahkan anak-anaknya untuk dibaptis atau dididik dalam agama non-Katolik, hendaknya dihukum dengan cek surat atau hukuman lain yang wajar. Kanon 1366 tersurat di kitab hukum Katolik. Jadi tugas pendidikan itu walaupun tadi dikatakan berat dan serius. Jadi tugas orang tua untuk mendidik anak-anak secara Katolik. Nah, minta maaf ya, tadi saya memuji teman-teman Chinese. Sekarang saya sedikit itu. Setiap kali saya memberkati perkawinan, kalau anak-anak sudah lahir, kalau mereka datang kita ke Sinfu belum. Nah, sudah dibaptis belum? Belum, harus dibaptis. Itu janji orang tua.
dibaptis. Jangan anak besar baru memilih agamanya. Salah. Dari awal anak sudah dibaptis. Karena itulah tugas orang tua. Bukan nanti anak pilih sendiri. Salah. Tugas orang tua. Nah, konsekuensinya memang tadi menuntun anak dalam iman dan situasi kondisi kami. Kita sekarang ini mungkin lebih mudah kali, karena orang kami makin banyak. Seperti yang saya katakan tadi, kan kalau nggak dilindungi oleh orang tua, nggak tahu lah jadi apa, nggak jadi pastor kali. Tapi dilindungi benar oleh orang tua, nggak boleh. Ikut legio boleh, ikut lain nanti dulu. Jika pendidikan anak diabaikan atau disangka atau dibuang oleh salah satu atau kedua orang tua dengan kehendak positif, maka ini bisa dikategorikan kepada mengabaikan atau melalaikan atau eksklusio voluntaris yang membuat kesepakatan nikah cacat dan perkawinan tidak sah. Karena ini saya pikir juga, kan kalau saya ke daerah itu melihat ya karena tingkat pendidikan itu tadi. Misalnya, satu kali saya turun ke daerah soal Kapuas Ulu. Nah, rumah pemimpin itu ada lotengnya. Jadi pastor itu tinggal di loteng. Nah, suatu saat saya mandi, lalu ganti pakaian, menjemur handuk. Lalu lihat ada bapak dengan anak. Anak itu mau ikut bapaknya pergi. Tahu apa kata bapak itu kepada anaknya? Jangan, kamu ikut sembahyang ada pastor. Kamu ikut sembahyang ada pastor. Nah, bapak ini tidak tahu pastor di atas itu sedang mendengarkan percakapan. Jadi saya pikir sejauh mana tanggung jawab pendidikan. Minta maaf, kita orang sini itu kan baru mulai. Dulu tuh anak mau sekolah, orang tua tidak peduli. Tanya anak-anak mau sekolah, ada kemauan yang kuat. Orang tua yang memang dulu tuh orang tua banyak yang miskin. Jadi anak yang sekolah, untung ada misi, sekolah misi, dan ya, jadi anak diberi kesempatan untuk sekolah. Kita ini orang yang beruntung karena sekolah. Nah, bapak ibu ini kan masih muda-muda, terus saya ini kan sudah masuk lansia muda. Lansia muda itu 60 sampai 70, saya hampir 70 lansia muda. Berjuang dulu nanti. Jadi ini yang membuat kesepakatan nikah cacat dan perkawinan tidak sah kalau mengabaikan pendidikan anak. Jadi sekarang nih puji Tuhan banyak orang tua juga sadar, banyak yang sudah sadar. Anak tak sadar, kalau tidak anak